teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas Excel pada sesi 2 pada hari ini ya teman-teman. Untuk sesi kedua pada hari ini akan dipimpin oleh Kak Amanda. Kepada Kak Amanda dipersilahkan. Oke, thank you Kak Shevi. Teman-teman, sorry tadi aku live gara-gara jaringannya kurang bagus, tapi semoga sekarang udah lumayan membaik jaringannya karena hujannya juga udah berhenti. Oke, kita lanjutin aja langsung ya tadi. Share screen dulu. Sudah muncul share screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Oke, tadi kita berhenti di sini ya, di VLOOKUP plus SMIT. Oke, jadi tadi udah ada penjelasannya ya. Ini kenapa 5, yang di ujung sini kenapa 5. Karena yang angka 5 pertama itu adalah berapa banyak, dia mulai dari karakter yang keberapa. Di sini dia karakter kelima ya, angka 2-nya. Karena kode di sini angka 2, itu di sini adalah huruf kelima. Kayak gitu ya. Untuk 5 yang keduanya itu adalah jumlah karakter dari kode yang mau kita cari. Di sini jumlah karakternya ada 5. Kayak gitu. Next, kita ke soal selanjutnya. Di sini, di kolom stok. Untuk stok berarti kita pakai data yang di sebelah sini ya, yang di kiri, tabel barangnya. Di sini ada kode, ada stoknya. Nah, di sini kita pakai tambahan rumus write. Aku zoom dulu. Nih. Jadi caranya sama kayak tadi, VLOOKUP, tapi kita pakai write. Nah, untuk rumus write, kita klik lagi kodenya. Dia mirip sama yang left. Jadi number karakternya itu adalah berapa jumlah karakter yang kita cari langsung ya. Kalau mid tadi kan dihitung dulu dari kiri ada berapa, kalau right enggak karena dia langsung hitung dari kanan. Langsung pokoknya dia ngambil dari kanan itu kamu mau ngambil berapa karakter. Jadi di sini dari kanan L02 itu kan 3 karakter. Nah, di sini juga kodenya 3 karakter untuk kodenya. Makanya number karakternya di sini aku pakai 3. Next, ini udah balik ke VLOOKUP lagi. Di VLOOKUP sekarang disuruh table array-nya lagi. Seperti biasa di blok lagi kayak gini, jangan lupa dikunci. Kolom index number-nya pasti 2 ya, karena ini data pertama, ini data kedua. 2, terus kita pakai false seperti biasa. Oke, teman-teman yang ngikutin sampai sini ya. Hasilnya jadi kayak gini. Stoknya 20. Jadi kipas angin harganya 2.100.000, stoknya ada 20. Udah sesuai ya? Kamanda, Ya, silakan Kak. Kenapa? aku boleh nanya nggak Kak? Boleh diulang lagi nggak Kak dari nama barang? Soalnya tadi aku nggak ngikutin cara cari nama barang, harga barang, sama stok. Hmm, berhubung ini soalnya agak banyak Kak, kayaknya mending kalau misal kamu mau ngulang lagi dari yang ini, dari yang sesi Heeh. yang pertama tadi, nanti diputar ulang aja Zoom-nya ya, yang di sesi Oh, pertamanya tadi. oke. Soalnya ini nanti Kak, itu heeh. ini ada di upload. Oke, kasih Kak. Masih. Sebenarnya caranya sama aja sih sama yang ini. Cuma ini kan dia pakai right, yang left ya pakai left. Dia ngitungnya dari kiri kayak gini. Gitu. Kak, itu aku boleh foto lagi nggak Kak rumusnya? Biar aku Boleh. coba-coba ya, yang nama barang ya Kak. Bentar. Yang harga barang Kak. Yang harga barang. Heeh. Terus stok. Oke, makasih Kak. Masih.
Oke, yang lain sampai right ada yang mau nanya dulu? Kak, kalau misalnya yang 2 di samping B10 itu, yang di bagian stok, itu kan ada 2 tuh. Itu berarti yang urutan kedua ya? Habis kode stok, itu yang kedua berarti 1, 2 kayak tadi. Iya, benar. Sama kayak tadi. Kode itu 1, stok itu 2. Oke, baik. Kayak gitu. Kak, Pasti boleh kayak gitu lihat kalau VLOOKUP. Iya, silakan Kak. boleh lihat rumus nama barang nggak, Kak? Nama barang ini. Oke, makasih, Kak. Kasih. Ada lagi? Nggak ada, Kak, lanjut, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kalau kayak gitu, soal kita yang di sini udah rampung ya, udah selesai, udah kejawab semua. Kita lanjut ke soal 3. Di soal nomor 3, nih soalnya adalah isi kolom nama barang dengan lookup plus left, isi kolom harga dengan lookup plus mid, isi kolom status diskon atau tidak diskon dengan lookup plus right. Oke, jadi sama aja ya kayak tadi, kita pakai right, left, mid, tapi yang ini pakai lookup. Oke. Jadi, hal yang pertama harus kita lihat adalah kodenya lagi ya. Berhubung ini kodenya nyambung-nyambung. Nih, ini kodenya RA 1500K disk. Di sini kodenya cuma RA15, RA17 sampai 19. Di sini ada 1500. Kayak gini, ada disk and disk. Oke. Udah kelihatan perhubungannya, hubungan-hubungan antara kode-kode ini. Di sini kodenya digabung ya, antara kode yang ada di sini, yang warna biru, dan yang ada di sini juga. Sekarang, kalau kita mau ngisi nama barang, kita cari dulu nama barangnya ada di mana. Nah, kebetulan di sini nggak ada judul, kayak judul ini kode sama nama barang nih. Nah, di sini nggak ada nih, langsung aja nih ada kodenya, sama ada nama barangnya. Berarti kita pakai tabel sumbernya, tabel yang ini ya, untuk nama barang. Untuk harga, berarti kita pakai tabel sumbernya yang ini. Ada harga dan status harga. Untuk status juga berarti di sini. Yang ini ya. Tetap di tabel ini. Oke, sekarang kita coba di nama barang. Nama barang di sini kodenya adalah RA nih. RA dan angka, ada 2 karakter angka dan 2 karakter huruf. Berarti dari kode ini kita harus pisah menjadi 2 huruf dan 2 angka aja. Berarti dari kiri ya. Karena dari kiri ini kan ada RA15, RA16. Kayak gitu. Nah, ini kodenya nggak dipisah stripe, garis-garis gitu kan. Kalau di soal 2 tadi kepisah, jadi enak bacanya. Nah, tapi di sini nggak ada pisahan stripnya. Jadi kita harus ngitung, harus lebih teliti lagi. Coba. Sekarang ini karena dia kodenya atas bawah, berarti kita pakai lookup ya. Kita pakai lookup. Terus karena dia kodenya ada di kiri, yang mau diambil, berarti kita pakai left. Terus diklik lagi kodenya, kayak gini. Untuk number karakternya, udah jelas berarti kita harus ngambil berapa kira-kira. Kita harus ngambil berapa karakter nih? 2, 2. 4. 4, Kak. 4, benar. Benar banget. Kita harus ngambil 4 karakter. Ya. Karena si RA15 ini kan 4 karakter ya. RA16 4 karakter. Ini 4 karakter semua. Makanya kita harus ngambil 4. Oke. Next, di bagian table array. Seperti biasa, kita blok aja tabelnya kayak gini. Oke, jangan lupa dikunci. Kalau udah, row index number-nya seperti biasa berarti 2 ya, karena kan dia dari atas nih. Ini 1, di bawahnya 2. Gitu ya. Kalau lookup dari atas ke bawah. 2, tetap aku mau pakai false. Kayak gini. Oke? Sampai sini yang ngikutin di laptop masing-masing, hasilnya sama kah? Sama. Sama, Kak. Sama ya. Oke. Kak Manda, aku boleh nanya nggak, Kak? Boleh, silakan.
Yang kakak bilang yang ada 4 tipe tadi tuh ngitungnya dari mana, Kak? 4 karakter. 4 karakter ya. Ya, Itu dari 4 mana, Kak? karakter itu ngitungnya kamu lihat dari sumbernya ya. Jadi kita lihatnya nggak dari sini dulu. Kalau Heeh. mau lookup itu kita lihat dari sumbernya dulu. Nih, di sumbernya kodenya ini kode, tapi dia nggak ada namanya ya. Gini deh, supaya aku kasih tambahan bantuan. Berarti yang ini tuh kode, yang ini nama barang. Nah, sebenarnya kayak gitu. Jadi kodenya ini kita lihat di sini cuma ada 4 R A 15. Berarti 1 2 3 4. Ada 4 karakter. Nah, makanya dari kode yang ada di sini kita ambil 4 karakter aja. Berarti cuma R A 15 sampai situ aja. Di sini aja. Oh, iya iya iya. Kayak gitu. Heeh. Kita ngambilnya nyesuaiin sama tabel sumber ya, bukan tabel sumbernya yang nyesuaiin ke kode ini. Oke, Oke? oke. Paham, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, ini aku tandain aja ya, RA 15, jadi ini udah kita ambil. Oke, merah. Oke, kayak gini. Berarti udah kita ambil 4 karakter. Kak, maaf mau lihat rumus nama barang. Boleh, silakan. Oke, ada lagi yang mau nanya? Satu lagi? Udah ya, aman? Kalau kayak gitu, sekarang ke kolom harga. Untuk di harga, kita pakai yang ini berarti ya. Ini aku kasih tambahan bantuan deh. Berarti kode itu yang ada di baris pertama, harga itu baris kedua. Oke, kita lihat lagi ya kode yang di tabel sumber ini. Di tabel harganya, kodenya itu 1500K. Ada berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakter. Ingat ya, ada 5 karakter. Tapi kita lihat di sini, kodenya 1500K. Ada nggak? Ada ya di salah satunya nih. Ini, 1500K. Meskipun dia udah keambil di left tadi, nggak apa-apa, tetap bisa kita pakai lagi. Ya, biar nggak bingung, aku tandain coba. Aku tandain pakai warna ini deh, biar kelihatan. Hijau ya. Nah, berarti kita di bagian kode ini, kita ngambil yang tandanya kayak gini. 1500, 1600, yang kayak gini-gini. Karena kodenya sama kan dengan yang di sini. Oke. Sekarang, karena posisi 1500 ini ada di tengah ya, karena dia ada kirinya ada, kanannya juga ada. Makanya kita pakai rumus MIT. Kita pakai lookup, MIT, teksnya yang ini, start number. Kayak di awal tadi ya, start number dari MIT itu berarti dia ada di posisi ke berapa. Tadi ini 1500K ya, kita cari. Nah, ini kan udah ditanda ini yang hijau, 1500K. Kita hitunglah dari kiri. 1, 2, 3. 1000-nya ini mulai dari karakter ketiga. Makanya kita ambil start number-nya 3. Kayak gitu. Untuk number karakternya berarti jumlah karakter yang mau kita ambil. Tadi udah dihitung ya, di sini ada jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kayak gini. Oke, ditutup. Kita balik lagi ke lookup-nya. Sekarang di blok dulu table array-nya. Jangan lupa dikunci. Untuk indeks row number-nya tetap sama kayak tadi 2, karena dia 1, 2. Data ke 2 dari atas ya. Kita pakai false. Oke. Kayak gini. Sampai sini yang ngikutin, apakah hasilnya sama? Sama, Kak. Sama ya? Nggak ada yang error ya berarti. Aku turunin sampai bawah. Oke. Sampai di mid sini, ada yang masih bingung? Boleh ulang nggak, Kak? Boleh. Ini ya. Kita mulai dari lookup. Sebelum klik kodenya, kita pakai mid dulu. Terus ke kodenya kayak gini. Start number-nya itu dihitung, dia kode ini, kan dia 1500K nih kodenya. Dia mulai dari karakter keberapa? 1, 2, 3.
Nih karena udah kita tandain kan tadi hijau, jadi gampang kelihatan kan. Jadi dia mulainya di karakter ketiga nih, baru masuk ke kodenya. Makanya start numbernya 3. Untuk nomor karakternya itu dihitung aja, jumlah kode yang ada di sini ada berapa. Jadi ini yang mau kita pakai, ada 5. Sorry, berisik. Terus tabel array-nya seperti biasa, di blok semua, jangan lupa dikunci. Kayak gini. Untuk index number-nya 2 ya, karena atas ini yang 1, yang di bawah ini ada 2. Kita tetap pakai false. Kayak gini. Oke. Yang lain mungkin ada lagi yang Aku masih mau nanya. boleh. Jadi kan aku mau nurunin ya, dari hasilnya itu udah ketemu sejuta 500. Tapi pas ditarik ke bawah tuh hasilnya tuh jadi kayak N per A gitu. Gimana Kak? Nah, itu kamu nggak kunci tadi di sini tabelnya. Coba lihat lagi deh. Kamu kunci nggak? Kalau nggak dikunci pasti dia kayak gitu. Karena tabelnya ikut turun. Kalau ditarik. Kayak gini ya. Misal aku hapus kuncinya deh. Nih, aku hapus kuncinya ya. Terus aku tarik turun, pasti dia NA. Karena kalau kamu lihat rumusnya, dia turun ke bawah. Dia nggak ngambil yang atas ini. Padahal kodenya ada di atas nih, baris pertama. Terus semakin ke bawah lagi, semakin yang kosong yang dia blokkan. Kayak gitu. Jangan lupa pokoknya kalau lookup atau VLOOKUP, tabel array-nya ini harus dikunci ya. Kunci F4 satu kali aja. Oke, yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kolom sebelahnya ya. Kita cari status. Oke, untuk status ini tabelnya ada di sama di sini harga dan status harga, tapi dia mulai dari sini ya berarti. Nah, itu di VLOOKUP dan HLOOKUP itu meskipun di dalam tabelnya dia beda-beda data yang bisa kita ambil, itu nggak apa-apa. Kita tetap bisa pakai. Kita mulai ya, lagi ya. Nanti tinggal bedain bloknya aja. Kita mulai lookup. Nah, lihat dulu kodenya tadi. Di sini this and disk. Kita lihat di sini ada di sebelah kanan ya berarti. Tandain lagi dulu supaya nggak bingung. Nih, disk. Dia ada di sebelah kanan ya. Tandain warna apa ya yang kelihatan? Merah. Nih. Jadi sebelah kanan merah ini yang bakalan kita pakai nih. Yang ada 1, 2, 3, 4. 4 karakter ini. Oke? Sekarang kita mulai di lookup. Right. Right ya, karena dia kanan kan. Dia di sebelah kanan ya kodenya. Terus teksnya. Nih, karena right, dia langsung ke jumlah karakter. Jumlah karakternya tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Coba di sebelah sini, benar nggak? 1, 2, 3, 4. Yang ini juga 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Berarti langsung kita ambil 4. Next, di table array. Nah, ini dia table array-nya. Kamu bisa ngeblok yang ini sama ini aja. Meskipun dia kepisah, boleh banget ngebloknya ini sama ini aja. Karena kita kan cuma mau ngambil yang ini ya. Ini bakalan ngebantu Excel buat lebih mudah juga nyarinya. Karena semakin banyak yang kamu blok, itu proses mencarinya bakalan lebih berat. Jadi biasanya ada laptop yang misalnya nggak kuat nih, terus kebanyakan yang diblok untuk nyari. Padahal kita nggak perlu semua data itu, dia tiba-tiba hang, itu bisa. Karena kebanyakan kita ngebloknya. Jadi dia nyarinya ke banyak tempat gitu. Padahal kita nggak perlu nyari sampai seluas itu, jadi bisa dibloknya di segini aja. Kayak gini. Jangan lupa dikunci. Nih, kuncinya dua-duanya kayak gini. Row index number-nya sama ya, tetap 2. Karena datanya emang cuma 2 nih. 1, 2 aja. Terus kita ke false. Tetap. Oke. Sip, sampai sini yang ngikutin di device masing-masing aman? Aman. Aman. Aman Kak. Aman ya. Kalau diklik 2 kali ke bawah, coba nggak ada yang NA? Nggak ada. Aman. Nggak ada, Kak. Ya, aman ya. Oke, berarti sampai sini udah pada paham semua atau masih ada yang mau nanya-nanya lagi dulu sebelum beralih ke soal selanjutnya?
udah aku nggak bisa ya Kak di blok label array ini. Kalau itu misalnya Pak yang kita datanya yang rank ya, itu yang pakai biasanya yang langsung 4 angka dari depan tidak dihitung, 4 angka dari belakang tidak dihitung dari depan ya Kak, yang kayak rumus yang gitu. Maaf Kak, suara kamu kurang jelas, kayak ketutup gitu. Kak, izin bertanya. Boleh, silakan Kak. Untuk angka di depan, angka 2 di depan false itu maksudnya yang mana ya, Kak? Oke, kenapa angkanya 2? Ini sebenarnya strukturnya nunjukin kalau data yang kamu cari itu di posisi keberapa. Jadi ini kita kan nyari status nih, misal kita nyari status. Nah, isinya status ini itu kan nanti isinya diskon atau no diskon, kayak gini ya. Diskon atau no diskon. Nah, itu datanya ada di posisi kedua dari atas. Jadi ini kalau dari atas tabelnya ini 1, ini yang bawah adalah 2. Kayak gitu. Jadi dia nentuinnya tergantung kamu ngebloknya mulai dari mana. Kalau misalnya di sini, nih ya, kamu ngeblok tabel ini, misalnya kamu mulainya dari atas, dari sini, sampai bawah, nah berarti ini tabel ketiga loh jadinya. Karena dia mulainya dari sini nih, dari 1. Dan tapi kalau gini pun dia nggak bakalan jadi, nggak bisa muncul hasilnya karena kodenya kan ada di sini yang mau kita pakai. Jadi kode itu harus berada di data pertama. Kalau VLOOKUP berarti dia Oh iya, datanya harus Kak. paling kiri. Udah paham. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Aku baca Aku mau nanya chat. Kak, Boleh. aku tadi udah coba, tapi kok nggak bisa di blok ya Kak label array-nya ya? Yang nggak bisa Nggak, diblok yang mana? iya yang diskon itu atau karena rumusnya salah atau gimana tadi nggak bisa di blok, ada peringatan gitu. Nggak bisa The diblok. formula is missing and opening or closing parenthesis Oke. katanya. Itu Oke, gimana Kak? kalau gitu berarti kamu belum ada ininya nih, pemisahnya titik koma atau pakai koma nih. Ada nggak sebelumnya? Sebelum ngeblok kamu udah ada ngasih nggak? Atau ininya belum ditutup Yang kurungnya? mana Kak? Nih yang ini. Udah. Oh, harus dikasih titik koma dulu baru di blok ya. Iya Oh betul. udah Kak. Udah bisa. Kasih Kak. Oke. Ya. Oke. Saya tadi Boleh silakan. yang itu untuk rumus rake-nya yang angka 4 berarti dia cuma ambil jumlah angkanya Kak, yang nggak sama seperti yang rumus mid sebelumnya itu dia hitung dari depan. Betul. Jadi untuk rumus left sama right, dia langsung ngitung jumlah karakternya aja. Kamu mau ngambil berapa? Dari kanan atau dari kiri? Kalau mid, kenapa harus dikasih angka depannya dulu? Nih, dia mulai dari mana dulu? Karena kan dia ngambilnya tengah ya. Nggak mungkin kan kita langsung bilang, aku mau ngambil yang di tengah, tapi ambil 3. Gitu, misal. Jadi kan orang bingung, dari tengah ngambil langsung 3 tuh, tapi dari mana mulainya gitu. Makanya Excel pun harus dikasih tahu kayak gitu. Logikanya harus dikasih tahu kalau Excel aku mau ngambil yang tengah, tapi mulai dari sebelah kiri itu 3 gitu. Kalau misalnya ada 10 orang yang baris, kamu bilang aku mau ngambil yang tengah. Yang tengah tuh kan banyak tuh, bisa orang kelima, bisa keenam, ketujuh. Nah, makanya kita harus ngasih tahu nih, mulai dari orang keempat, terus aku ngambil 2 orang, kayak gitu logikanya. Baik Kak, terima kasih. Oke, thank you ya. Oke, udah aman kalau gitu, teman-teman. Nggak ada lagi yang mau nanya ya soal yang ini? Kak, aku mau nanya, Boleh. ini pas aku coba kok bacaannya name ya Kak? Bacaannya apa? Name. Name. Mm-mm. Coba kamu bisa share screen? Sebentar. Mm-mm.
Oh, itu left ya, Kak. LEFT, bukan LIFT. Coba dibenerin lagi. Nah, itu typo kayaknya. Left. Nama barang dengan LE. Nah, itu. Oke. Ya. Nah, gitu. Sekarang. Oke, aman ya. Tadi typo berarti itu. Berarti gitu ya, kalau ada errornya name, berarti ada rumusnya yang typo. Oke, aku share lagi ya. Oke, sampai sini udah nggak ada lagi yang mau nanya? Aman, Kak. Aman ya. Sekarang aku lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita baca dulu soalnya. Urutkan kota berdasarkan penjualan dari sales terbanyak ke terkecil. Oke, berarti ini kita udah lepas dari VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Udah selesai materi VLOOKUP dan HLOOKUP-nya, kita lanjut ke materi mengurutkan data dan bikin pivot table. Oke. Sebelumnya aku mau nanya dulu deh, teman-teman ini kira-kira pernah nggak nyoba pakai pivot table atau yang mau tes di perusahaan, terus tiba-tiba dari perusahaan disuruh bikin pivot, coba. Ada nggak yang pernah? pernah, Kak. Pernah ya. Berarti kurang lebih, mungkin ada yang belum paham pivot itu buat apa. Jadi sebenarnya pivot table itu gunanya ngebantu kita kalau misalnya kita punya data banyak banget gitu ya. Kita punya data banyak, terus kita diminta bikin laporan. Kayak misalnya kayak gini nih, kota produk sales pendapatan bersih ini ada banyak ya. Nah, kita mau lihat nih, kira-kira kota Jakarta itu pendapatannya berapa sih semuanya, totalnya. Nah, itu kan agak repot ya kalau kita lihat satu-satu nih, oh Jakarta 5 juta, terus nanti ditambah lagi sama yang ini, ditambah lagi sama yang di bawahnya lagi. Nah, itu agak repot. Jadi, Excel itu ngasih kita fungsi pivot table itu buat bisa ngerekap, notalin. Notalin sesuai kategori yang kita mau. Kita mulai coba aja praktek ya, biar kebayang. Ini pertama-tama karena numbernya masih kayak gini, bingung dibacanya, aku tambahin koma dulu. Pakai ini ya, koma style. Nih, sekarang udah gampang ya bacanya. 750.000, 12 juta, gitu-gitu. Tadi soal pertama, kita diminta urutkan berdasarkan penjualan dari sales terbanyak dan terkecil. Oke, kita coba bikin pivotnya dulu berarti. Sekarang, gimana caranya bikin pivot? Yang pertama, kalian harus blok dulu semua tabelnya. Cara bloknya tadi pakai shortcut Ctrl A ya. Ya. Ctrl A itu buat blok semua tabelnya. Oke, buat blok semua bisa sih pakai mouse diginiin, di drag terus ngeblok boleh. Tapi kalau mau lebih cepat di Ctrl A aja. Auto kayak gini. Kalau udah, terus kita insert. Di bagian insert ini, di bagian tables, ada pivot table. Ini, kita klik aja pivot table-nya. Nanti muncul pop-up yang kayak gini, kotak dialognya. Di sini itu adalah berisi sumber datanya. Jadi tadi kita udah blok yang ini ya. Nah, itu masuk ke sini nih alamatnya. Jadi sumber datanya masuk ke sini. Kalau misal kalian salah blok pun terus mau diganti, bisa di ini panahnya diginiin, terus kita blok ulang. Blok ulang semua, bisa. Kayak gitu. Terus di bawah sini, oh ini use an external data source itu kalau kamu datanya di luar file. Ya,
Tapi itu nanti aja. Mending yang di sini aja gampang. Karena biasanya kan ya kita ngerjain yang di sini. Sekarang yang di bawah, choose where you want the pivot table report. Jadi ini adalah lokasi. Lokasi pivot table-nya nanti mau ada di mana kamu naruhnya. New worksheet berarti dia nanti bikin sheet baru. Kalau existing worksheet berarti dia ada tetap di halaman yang sama di sini. Sekarang kita coba dulu kalau new worksheet ya. Oke. Nah, dia bikin sheet baru kan di sini, di sebelah kirinya. Dia bikin sheet baru. Sekarang aku mau coba pakai yang existing aja, biar kita gampang lihatnya ya. Kita pakai existing di sini. Nah, kalau kita pilih existing, itu bakalan diminta pilih lokasi. Nih, lokasi. Diklik aja ini, tanda panahnya. Terus kita klik dimanapun tempat yang kamu mau pivot table itu dibikin. Tapi, kalian harus ingat, pivot table itu butuh space, butuh tempat yang agak luas. Jadi, saranku jangan terlalu mepet-mepet sama datanya. Kalau bisa agak jauh dikit aja. Misalnya aku taruh sini ya. Begini. Jadi, atas sama kirinya nih masih ada sisa gitu. Buat ngebantu. Supaya nggak terlalu dempet. Biasanya kalau dempet dia agak nggak mau soalnya. Kalau udah kayak gini, udah diklik salah satu tempat, udah langsung diklik lagi ini aja, terus di oke. Oke, jadi pivot table-nya ada di sini nanti ya, mulai dari sini. Nah, sekarang di sini ada muncul pivot table fields. Di sini adalah semua judul tabel kalian itu muncul di sini. Nih ya, kita bisa lihat ya, di sini kan ada kota, ada produk, ada pendapatan bersih, ada sales. Di pivot table bakalan muncul semua juga. Oke, dan satu lagi yang perlu diperhatiin sebelum bikin pivot table adalah jangan ada kolom kosong. Misalnya kayak gini. Aku insert nih, satu di sini. Ini kan nggak ada isinya, baik isi atau judul. Jadi pokoknya kalau ada satu kolom yang isinya tidak ada, atau judulnya aja, pokoknya judulnya nggak ada. Nih, nggak boleh nih ada judul yang nggak ada kayak gini. Mending kamu hapus aja. Kalau nggak kepake, dihapus aja. Ataupun kalau ada isinya, tapi judulnya nggak ada, diketik aja judulnya apa. Karena, kenapa? Nih ya, aku coba refresh ya. Kalau pivot table-nya aku refresh, bakal muncul kayak gini. Ini warningnya adalah karena kamu nggak bikin label di judul ini. Oke? Jadi, kalau misalnya pas bikin pivot nanti muncul kayak gitu, berarti ada data kamu yang nggak ada judulnya. Itu dibenerin aja. Oke? Dihapus aja kayak gini. Aku nggak bisa bikin pivot ya. Kenapa? Apa warningnya? Datanya kayaknya nggak kebaca gitu. Datanya nggak kebaca. Kamu bisa share screen? Coba aku bisa. Halo, apakah suara saya terdengar? Valid datanya ya. Coba aku lihat kamu ngebloknya tadi kayak gimana. Oh, bentar. Ini file kamu read only, Beb. Belum di-save kali. Coba di-save lagi. Harus di-save dulu ya, Kak? Iya, benar. Harus di-save dulu. Ini nggak bisa kamu edit datanya. Katanya dia nggak mau bikin pivot. Oh gitu, oke. Nanti aku coba dulu ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, nanti kabarin ya bisa apa enggak ya kalau udah di-save. Oke, next. Ada lagi yang bingung?
Kayaknya belum dulu ya, karena ini belum apa-apa nih, belum sampai. Oke, sekarang aku lihat dulu di soal. Di soal sini contohnya adalah row labelnya itu kota, isinya cells. Nah, gimana caranya? Jadi, kan tadi aku udah bilang kalau semua judulnya bakalan ada di sini ya, di pivot table fields. Nah, sekarang aku jelasin yang bagian sini, filters. Bagian filters itu, kalau kamu tarik kolomnya, misal aku tarik ke sini, ini cara pakai pivot itu bisa kamu centang, bisa kamu tarik. Nih, bisa ditarik sini, sini, sini taruhnya. Oke? Nah, gunanya filter, seperti filter biasa ya. Kalau kita taruh di bagian filter, berarti nanti dia muncul sebagai filter. Oke? Tapi kalau kita taruh di bagian columns, kayak gini, berarti isi dari kota itu bakalan menyamping kayak gini, jadi kolom kayak gini. Oke? Kayak gitu. Kalau kita ke rows, berarti isinya bakalan ke bawah kayak gini, jadi baris. Itu bedanya ya, yang column sama rows. Coba aku pisahin deh. Nih. Gini, jadi satunya yang ini kalau ditaruh di rows, dia bakalan ke bawah. Yang ini karena ditaruh di columns, makanya dia nyamping. Gitu ya bedanya ya. Ini bergunanya kalau kita nentuin nanti enaknya gimana kelihatannya reportnya. Oke, terus sekarang tadi kan soalnya adalah kota, di sebelahnya ada cells. Ya, kita pakai yang di sini dulu nih, yang ada di rows. Cells berarti yang di cellsnya ini ya. Nih, kolom cells ini kita tarik ke values. Kenapa? Karena bagian values ini adalah bagian yang menjumlahkan. Jadi kalau bagian row sama kolom itu dia cuma menampilkan labelnya, isinya apa aja. Kalau di bagian value baru dia ngitung. Kan tadi kita mau lihat kan Jakarta salesnya totalnya berapa. Bandung totalnya berapa. Nah, makanya kita taruh di values. Nah, yang bisa kamu taruh di values adalah kolom-kolom yang berisi angka ya. Kolom-kolom yang berisi angka. Kayak gini. Sales. Nih, aku taruh. Nah, kalau aku taruh di sini, aku tambahin dulu komanya, dia bakalan menghitung otomatis. Jadi Bandung, total salesnya segini. Nih, kita bisa lihat nih judulnya ya, sum of sales. Kemarin udah dijelasin kalau sum itu adalah rumus total. Nah, kita nggak perlu totalin satu-satu pakai rumus sum kayak gitu. Di pivot tuh bisa langsung nge-sum sendiri kayak gini, otomatis nge-sum. Coba kalau misalnya kita di bagian sininya, yang pakai columns. Coba salesnya kita tarik ke values. Nah, dia bentuknya kayak gini, nyamping jadinya. Ya, karena tadi kita taruhnya di samping sini, jadi dia ngikutnya nyamping juga. Dia ngikutin data kita aja. Kayak gitu. Nah, kalau gitu, tadi aku bilang adalah yang bisa ditaruh di bagian values itu yang isinya angka ya datanya. Nah, gimana kalau misalnya produk ini, kolom produk ini aku taruh di values. Akan jadi apa? Coba ya. Oke. Kalau kolom yang aku pisahin dulu deh. Kalau kolom yang tidak berisi angka atau tidak bisa dihitung ya, ini kan nggak bisa dihitung berarti karena bukan angka, dia bakalan jadi count. Apa gunanya count? Gunanya count itu menghitung, tapi menghitung jumlah datanya, bukan angkanya. Kalau sum, itu angkanya yang dihitung kan, ditambahin 12 tambah 12 tambah 7 gitu. Kalau count, itu gunanya menghitung jumlahnya ini aja. Jadi ini 12 dihitung 1, 12 ini dihitung 1. Jadi makanya dia bisanya ngitung yang ini, karena dia dihitungnya 1. Nih, meja hias 1, meja belajar 1, ini 1, gitu. Dia ngitungnya jumlah barisnya berarti. Kayak gitu. Itu kalau count ya. Tapi cells pun bisa diganti jadi count. Caranya, kita klik di sini nih. Value field settings. Nah, ini kamu bisa pilih. Nanti dia nampilin angkanya itu adalah total
atau count, ini ngitung barisnya, atau bisa juga rata-rata nih. Kemarin kita udah lihat kalau cara rata-rata bikinnya gimana. Bisa pakai max juga, bisa pakai min. Nih, semua jadi kelihatan nanti. Kalau misal kamu mau pilih average, berarti yang tampil adalah rata-rata dari penjualan di kota Bandung. Gitu bacanya. Jadi lebih Kak, sorry. mudah daripada yang kemarin. Ya, silakan Kak. Boleh diulang nggak, Kak? Sorry. Tadi cara gantinya. Cara gantinya. Nih, cara gantinya kamu klik dulu yang mana yang mau diganti. Misalnya aku mau ganti yang di bagian sini ya. Dia bakalan keganti langsung ke bawah semua ya, jadi terserah mau ngeklik di mana. Nanti di sini, di bagian ini yang sales-nya, kan kita mau ganti sales, terus value field settings, nanti pilih aja di sini pop-up-nya. Nih, mau jadi sum, mau jadi count, average, max, min, gitu. Ini bisa buat yang angka ya. Kalau yang selain angka, kayak gini, yang tadi, yang si produk ini, dia nggak bisa di sum. Kalau kamu sum pun, hasilnya bakalan nggak ada. Kayak gini. Karena dia kan bukan angka. Jadi dia bisanya di count aja, dihitung. Dihitung berapa banyaknya, berapa barisnya. Gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut, sampai sini ada yang mau nanya dulu atau ada yang masih bingung? Ini cara makainya gimana? Ini kayaknya menarik sih, Kak. Berarti perbedaannya kayak yang filter kolom itu cuman tipenya aja ya. Tapi kalau buat ngejumlahin dan segala macam itu pakai values gitu ya. Iya, benar. Jadi kalau mau ngejumlahin, di values. Kalau filter, aku misalnya taruh, ini produknya jadi aku pindahin. Karena kan nggak bisa ngitung juga. Produknya aku pindahin di filter ya, kayak gini. Jadi nanti kamu bisa filter nih, misal penjualannya apa ya, misal meja hias nih. Meja hias ada berapa sih? Oh, ternyata meja hias ini cuma terjual di Bandung aja. Kota lain nggak ada. Gitu. Jadi pivot tuh ngebantu kita untuk ngelihat rekapan semuanya, kayak gitu. Jadi bisa dipindah-pindahin nih, mau di mana aja terserah. Mau juga kalau misalnya aku bersihin dulu. Kalau misalnya produknya ditaruh di sini, oh nih, kalau ada cannot overlap berarti eh, space yang kalian kasih buat pivot itu kurang. Makanya tadi ini harusnya jangan terlalu dekat. Atau enggak, ini aku hapus aja yang ini, biar nggak bingung. Cara hapusnya sama ya kayak ngehapus kolom biasa aja. Langsung klik kanan terus delete. Kayak gitu. Oke, ini coba aku taruh produknya di kolom. Nah, kalau kita taruh di kolom, hasilnya kayak gini. Jadi isi dari produk itu bakalan nyamping kayak gini kan. Terus tapi di sebelahnya ada kota karena kita taruh kota di bagian rows. Terus isinya adalah rata-rata sales. Berarti cara bacanya di Kota Bandung penjualan batu granit itu rata-rata 4.400.000. Lemari jati ternyata sama meja belajar ini nggak terjual nih di Bandung. Ternyata yang terjual itu cuma batu granit sama meja hias. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat nih kesimpulan dari data yang kita punya. Oh, ternyata yang di kota ini yang dijual cuma ini aja yang terjual. Kota Jakarta yang terjual cuma ini. Berarti beda nih sama Bandung. Nanti kita bisa pakai untuk analisa ke depannya. Berarti, oh, di Jakarta ya udahlah kita nggak usah stok batu granit gitu. Mending yang lemari sama meja belajar aja. Soalnya lebih laku yang dua ini nih. Kayak gitu. Jadi dari satu data aja kita tuh sebenarnya bisa ngambil kesimpulan banyak banget dan bisa dibantu dengan pivot table dari Excel. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung? Bisa bisa nggak kayak misalnya kota produk tapi dijadiin satu tempat di filter gitu? Atau harus beda-beda? Boleh. Tapi nanti jadinya nggak ada yang ditampilin dong kalau kayak gitu. Kayak gini, langsung Oh, langsung gitu. angkanya aja. Oh, Mm-mm. berarti lebih bagus Karena nggak dipisah. bisa dua ya, misal filternya produk tapi row-nya produk juga itu nggak bisa. Tapi kalau kamu mau taruh produk di sini ya di rows, tapi kamu mau filter, bisa langsung filter dari sini. Bisa langsung difilter nih buat langsung mau munculin lembar jati aja. Nah, muncul lah.
Jadi nggak perlu ditaruh di filter, tapi kamu bisa ngefilter juga di sini. Karena aturannya pivot table itu satu judul kolom cuma bisa di satu lokasi. Nggak bisa dua-duanya ada. Oh, oke. Tuh. Ada lagi kah? Yang lain? Mau nanya Kak, lagi? Kak mau tanya, Boleh. grand totalnya itu pakai rumus apa ya? Lupa, Kak. Grand total ini auto dari pivotnya, tapi dia langsung notalin semua ini. Jadi dari total semua ini rata-ratanya berapa? Kan ini aku pakai rata-rata ya. Coba aku ganti jadi sum aja deh. Ini aku pakai sum. Jadi jumlah penjualannya itu totalnya segini. Dia sebenarnya kalau rumus ya, kalau pakai rumus dia rumusnya sama dengan sum. Sama dengan sum notalin semua ini. Nah, tuh, sama kan hasilnya? Jadi sebenarnya rumusnya ini. Rumusnya sama dengan sum kayak gitu. Oh iya Kak, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Kak, kalau misalnya mau diurutin dari yang terbesar, Nah, ini kita lanjut ke soal yang tadi berarti ya. Kalau mau diurutin, yang mau diurutin pasti yang ada angkanya ya. Kalau kita mau lihat yang terbesar sama terkecilnya, nah caranya kita klik aja salah satu angka ini, terus klik kanan. Habis itu di sini ada sort. Nah, pilih aja nih, mau dari yang kecil. Kalau smallest to largest, berarti dia dari terkecil ke terbesar. Yang largest to smallest, berarti dia dari besar ke kecil. Kayak gitu. Aku pilih largest to smallest, dia muncul dari yang paling besar sampai paling kecil. Gitu diurutinnya. Di klik kanan aja ya. Klik kanan terus sort. Kayak gitu. Tapi klik salah satu aja, jangan di blok. Gitu. Kayak gini. Oke? Kalau mau ngurutin yang ini, yang produknya juga bisa langsung di sini nih. Nih, ada filter kan? Bisa langsung di sort A sampai Z atau Z ke A. Kayak gini. Jadi nanti dia di urutnya sesuai alfabet. Oke? Ada lagi yang lain? Kak mau tanya, Boleh. berarti pendapatan bersih ini ditaruhnya di values juga ya? Bisa. Kamu mau taruh di values juga boleh. Jadi values-nya ada dua gitu ya. Ini. Jadi muncul nih dua pendapat dari jumlah penjualan segini, ternyata bersihnya kita cuma dapat segini. Gitu. Bisa di values tuh bisa di mana-mana ini bisa banyak kok labelnya, tapi ya tetap satu label satu tempat ya. Kalau misal ini nih, misal di rows udah ada produk, aku mau tambahin kota, misal kotanya aku taruh di bawahnya produk. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Jadi di produk batu granit ini ternyata cuma ada dua kota, Bandung sama Sumedang aja yang ngejual. Kalau lemari jati yang terjual cuma di Jakarta, Bandung sama Sumedangnya nggak ada. Gitu, cara bacanya jadi dari atas ke bawah. Karena totalnya ini 18.800 itu adalah total yang bawahnya ini. Nah, tapi kalau kamu bingung bacanya, bisa diganti di desain. Di sini. Bisa ganti di desain, terus di sini ada report layout. Nah, di sini bisa diganti-ganti nih sesuai kira-kira bagusnya gimana. Kalau aku biasanya kalau misalnya datanya numpuk ke bawah kayak gitu, aku pakai yang ini, show in tabular form. Nah, kalau ke tabular, jadi yang kita taruh di bawah ini, di rows dua-duanya itu nanti dia nyamping lagi ke gini. Jadi batu granit itu kita bacanya ke samping. Jadi dari batu granit, ternyata yang kejual di Bandung dan Sumedang. Oh, jumlah salesnya segini, pendapatan bersihnya segini. Total penjualan batu granit itu segini. 18 juta. Lebih gampang dibacakan karena dari kiri ke kanan, nggak kayak tadi kan. Tadi kan atas ke bawah agak bingung. Lebih baik ngebacanya dari kiri ke kanan. Jadi gitu. Pivot itu bisa kita atur-atur bentuknya kayak gimana. Coba kita pakai yang lain ya. Compact form. Oh, kalau compact yang tadi ya, berarti yang di awal. Kalau outline, nah ternyata kalau outline mirip sama compact karena totalnya di atas ya. Totalnya di atas, tapi kotanya nyamping. Bedanya sama tabular, itu totalnya di bawah. Jadi nanti pemakaiannya adalah terserah seenaknya kita baca, senyamannya kita aja. Lebih nyaman kita bacanya kayak gimana. Jadi Excel udah ngebantu kita nyediain jenis-jenis
bentuknya kayak gimana, nanti dari kita aja mau bacanya kayak gimana gampangnya gitu. Oke, ada lagi yang lain yang masih bingung atau mau nanya-nanya? Tadi soalnya sampai mana? Oh, tadi soalnya kayak gini ya, dipisah aja kota sama pendapatan dan sales. Kayaknya sih ini mah udah pada bisa lah kalau kayak gitu. Masih ada lagi nggak yang masih bingung soal pivot ini? Atau kalau misal mau nanya yang lain selain tentang pivot ini juga boleh. Kalau ada kesulitan lagi kayak kemarin tes atau ada apa gitu, ada tugas-tugas di kampus. Karena berhubung tadi aku gara-gara jaringan jelek jadi cepat selesai kitanya, aku kasih injury time. Boleh Eh, silakan. Kak, boleh nanya nggak, Kak? Boleh, boleh. Ini ini perusahaan yang sama juga yang tadi saya cerita tadi sore. Nah, itu tuh tesnya itu disuruh pivot data kan. Habis habis di pivot tuh disuruh jadiin chart. Nah, jadi itu sempat bingung tuh chartnya tuh kayak gimana. Mungkin siapa tahu kakak bisa jelasin atau apa gitu. Oke. Untuk chart dari pivot ya, misal berarti aku pakai yang sederhana dulu aja deh. Misalnya pakai kota aja, kota sama sales. Ini kalau kalian mau ngehapus, kalau mau ngilangin ini, bisa ditarik ke sini aja ya. Nih, kalau dia ada tanda X, berarti dia udah bisa kehapus, lepas aja. Kayak gitu. Misal aku pakainya dua ini aja dulu ya. Terus bikin chart. Diblok dulu semua, pakai Ctrl A, terus kita ke insert. Nah, di sini kita bisa pilih recommended charts di bagian insert ya. Tadi nih recommended charts, nanti Excel-nya bisa ngasih kamu rekomendasi. Aku ulang ya, nih di recommended chart. Nah, Excel-nya ngasih rekomendasi yang paling pertama muncul adalah ini, diagram batang. Berarti menurut Excel yang paling gampang dibaca dari data kamu itu ini. Tapi kalau misalnya perusahaan minta bentuk lain, nanti kamu cari di sini aja. Misalnya kita pakai bar ya. Nih, pakai batang. Oke, ntar aku tutup. Nih, aku oke aja. Oke, hasilnya jadi ada diagram kayak gini. Turunin dulu. Nih, diagramnya jadi batang kayak gini. Jadi ini kotanya, ini sesuai ya sama fields kita di sini. Kotanya, total sales-nya. Nah, ini ditunjukin sama bar. Kalau mau yang lain juga bisa. Coba kita insert lagi ya. Misal pakai pie. Nih, perusahaannya misal minta pakai pie. Nah, ini udah langsung nih kebikin pakai pie. Tapi nggak ada angkanya kan kalau di pie kayak gini. Makanya kalau mau munculin angkanya, kita bisa klik dulu kayak gini pie-nya, terus diklik kanan. Habis itu, add data labels. Nah, nanti bakal muncul nih angka-angka. Nah, angka-angka ini adalah datanya dia berapa. Jadi yang Bandung 21.550. Bener ya, sesuai Bandung 21.550. Yang orange nih Jakarta, Jakarta 26.500. Oh, bener nih, 26.500 di sini. Sorry. Terus ini Sumedang 22.500. Oh ya, bener ya, di sini datanya 22.500. Jadi kayak gitu, kalau disuruh bikin grafik, bikin chart, sebenarnya dari pivot ini langsung kamu blok aja. Terus bikin insert, nanti di sini ada charts-nya, pilihannya ya. Kayak gitu. Selain itu, Oke. ada lagi. Makasih, Kak. Iya, Pivot. sama Kak. Duh, Itu sayang banget. Makasih, Kak. terima kasih Kak, Kak. itu pivot chart yang di atas tuh apa bedanya sama chart yang biasa? Yang charts yang di atasnya ini, Bukan, itu maksudnya eh, apa ya bahasanya? oh Kan mungkin di beda. Kita pakai yang ini, kita pakai tabel ini sama pakai tabel pivot gitu. Atau gimana? Kalau buat grafik gimana, Kak?
itu yang ditekan tuh apa bedanya sama yang biasa? Yang di pivot sama yang di sini. Kan maksud saya tuh cuman itunya loh chartnya yang di atas tuh kan ada Oh, pivot yang chart, ini. ada recommend chart. Bedanya tuh apa? Oh, kalau recommended charts itu, kalau misalnya kamu bingung aja, kira-kira bagusnya pakai apa ya data ini? Data ini kan kan pilihan chartsnya banyak nih. Ada yang pie, ada line, ada bar. Oh iya Nah, iya, iya. nanti Excel tuh ngebantuin. Kira-kira dari data kamu ini, kira-kira bagusnya pakai apa gitu. Nanti pertama muncul pasti rekomendasi, rekomendasi aja Kak, gitu. Isinya ya Oh sama iya. aja sama yang ini. Nanti bakal munculin ini juga. Tapi yang paling pertama muncul adalah rekomendasi dari Excel. Iya, aku tahu yang itu. Maksudnya ada yang di sebelahnya itu loh, kan ada tulisannya pivot chart. Itu beda ya? Hmm. Itu maksudnya. Oh, Kalau yang itu tadi udah ngerti sih masalah rekomendasi itu. Kalau itu apa? sama aja sih Beda. Kak. Oh iya, iya, iya. Karena kan ini dari pivot juga kan. Hmm, Nih, kalau kamu misalnya dari sini, ini kan tadi dari pivot, makanya aku langsung ke chartnya aja. Nah, kecuali kamu dari tabel ini kan bukan pivot ya. Ini kan hasil inputan. Terus kamu ambil pivot chart, jadi hmm. dia itu auto nge-pivot dulu. Kayak gini, auto bikin pivot ini lagi. Oh, Jadi dia langkahnya mundur lagi ke belakang. Dia bikin pivot dulu, baru dia bikin grafiknya. Kayak gitu. Tapi karena tadi kita udah di step yang ada pivotnya, makanya aku langsung ambil grafik. Tapi kalau kayak oh, gini, misal aku new worksheet aja, dia sama aja. Jadi kamu harus nentuin dulu kayak tadi. hmm. Ngulang lagi nih, Oke, produk oke. di sini dulu, salesnya di sini, nanti jadi auto ada grafik. Kayak gitu. Oke, oke. Kasih. Oke. Ya, Kak. Saya Ada mau lagi? tanya, Kak, Boleh. kalau misalnya ini kan kota sama sales kan di satu gabung gitu. Nah, kalau misalnya produk sama pendapatan bersih mau digabung juga, tapi perbedaan ada spasinya itu gimana ya, Kak? Aku hapus dulu ini. Apa tadi? Produk sama? Misalnya, ini kan kota sama sales kan sudah dibikin nih. Ya. Nah, misalnya produk sama pendapatan bersih juga mau dibikin, tapi nggak mau disatuin sama kota dan salesnya itu. Oh, mau bikin pivot baru maksudnya. Iya, Nah, dua nih caranya. Kamu bisa ngulang pivot dari sini lagi, atau kamu copy aja pivot yang udah ada. Nih, kamu copy dulu, taruh di sebelahnya kah? Ini misal, gitu ya. Yang penting ada jarak ya, ada jarak dulu. Kayak gini, terus kamu ganti aja kotaknya. Ganti jadi produk, salesnya dikeluarin, ganti jadi pendapatan bersih. Kayak gitu. Jadi bikin pivotnya gampang, bisa tinggal di copy-copy aja. oke, Kak, makasih. Tapi kecuali kalau kamu punya ini ya, misal ada filternya nih, kayak gini. Ini Hmm. kamu nggak bisa langsung copy dari sini aja. Kamu harus ngopi sama filter-filternya juga. Kalau kamu cuma copy yang ini, nih, Hmm. lihat ya, bawah. Nih, pivotnya udah hilang. Udah nggak ada pivot field kayak gini kan? Karena Iya, udah berarti rumusnya nggak ada ya kalau kayak gitu. ya, rumusnya hilang. Makanya kalau pivotnya ada filter, semuanya harus kamu copy. Kayak gitu. Sama filter-filternya. Gitu ya. Hmm. Biasanya kalau misalnya ada eh, tes buat kerja ya untuk soal pivot tuh kayak gini tuh digabung atau sesuai soalnya aja ya, Kak? Biasanya gitu kalau ada soal pivot table. Hmm, biasanya sih kalau pivot table tuh nggak bakalan serumit gimana ya kalau soal-soal masuk kerja gitu. Paling yang kayak gini-gini aja nih Kak, dipisah-pisah ini aja. Kalau pisah-pisah gini kan gampang kan, tinggal di copy-copy aja. Tapi paling nanti trikinya adalah kanan kirinya nih. Kamu liatin dulu aja yang di kiri ini apa isinya. Misalnya ini kan kota nih, oh berarti judul kota ini harus harus kamu taruh di kiri. Kayak gitu. Jadi kamu merhatiin dulu nih kirinya apa, atasnya apa, supaya nggak bingung nanti narik-narik ininya, narik-narik judulnya. Oke, oke, Kak Manda. Oke, thank you Kak. Kak, mau nanya Hmm, Kak, jadi itu boleh. pivot yang udah jadi, kalau mau dipindah-pindahin tempat, itu harus di copy paste doang caranya, atau bisa di langsung pindahin gitu, kayak Langsung gambar. kayak gini ya, kita blok dulu. Terus kursor kamu ini kamu arahin sampai di pinggir-pinggir pivotnya. Jadi Oh.
tambah kayak gini. Terus di drag aja, pindah-pindahin gini. Oke, Yang oke. penting Ini, tempatnya Kak. cukup. Oke, makasih. Oke, ada lagi Kak? Yang lain silahkan. Kak, mau nanya Kak, Boleh. berarti kita harus hafal ya kalau misal rows itu letak kota, terus values tuh salesnya, biar lebih gampang gitu. Hmm, kalau lama-lama udah make terus tuh sebenarnya nanti juga bakalan ini. Tapi kadang aku juga kadang bingung kok Kak, kayak ini harusnya di mana ya, ini harusnya di mana. Jadi ya udah tarik-tarikin gini aja. Kira-kira oh ini bagusnya di sini, oh ini bagusnya di sini. Kayak gitu aja sih paling. Kamu tambah-tambahin gini. Oh ternyata kalau kayak gini ribet nih. Ya udah keluarin aja kayak gitu. Nanti kan tergantung apa yang kamu cari ya. Kalau misal kamu nyarinya per produk, ya berarti produknya yang harus taruh sini. Kalau nyari kota, berarti produknya yang harus taruh sini. Kayak gitu. Berarti kita coba aja ya. Iya, coba. Dicoba dulu. Kak, bikin multiply ini pivotnya tuh gimana sih? Soalnya aku bikin tuh cuma jadi satu gitu, nggak bisa jadi tiga macam gini. Oh, di copy aja, Kak. Kayak gini. Di blok dulu semua pivotnya. Copy, terus dipaste lagi di bawahnya. Langsung. Ctrl C, Ctrl V aja. Jelas, Kak. Oke. Yang lain, apakah ada yang mau nanya lagi? Masih ada waktu. Kak, aku mau nanya dong. Mau nanya. Boleh. Itu yang di pivot table-nya itu kan ada sel sama pendapatan bersih itu yang di aku tuh nggak langsung otomatis ada komanya atau nggak titiknya gitu Kak. Itu kenapa ya? Kamu ubah aja formatnya. Ini di blok dulu angkanya. Terus kamu tambahin ini. Kamu klik koma. Coba. Nanti pasti ada komanya. Udah dicoba, aman? Oke Kak. Oke. Ini aku baca chatnya. Ada yang nanya kalau data input masuknya data statis. Kalau udah pivot datanya dinamis. Nah, misal data statis diubah data pivot ya jadi gimana? Jadi benar pivot itu kan datanya dinamis ya. Jadi kalau misalnya kamu ubah di sini pun, misal aku nyoba di Bandung nih, salesnya aku mau ganti jadi 20 juta. Nih ya, kamu ubah di sini, kalau pivotnya di refresh, caranya diklik kanan di sini, di refresh, angkanya pasti ke update. Dia pasti ngikutin data sumbernya. Jadi, kamu mau ngubah di sini, apapun itu, kalau di refresh, pasti pivotnya juga berubah. Yang penting, pivot itu nggak bisa diubah ya. Maksudnya, kamu ngetik langsung di pivot gitu nggak bisa. Dia pasti ada warning ya, lihat. Tuh. Aku coba ngetik tadi, ada warning we can change. Jadi, emang pivot itu nggak bisa diubah sininya. Kecuali judul. Kalau judulnya kamu bisa ubah nih. Misal, tapi ini kadang ada yang bisa, ada yang nggak bisa juga. Kayak gini. Jadi sebenarnya bisa nih diganti. Kayak gitu. Itu ya, jadi data pivot itu bisa berubah ngikutin tabel sumbernya. Jadi aman banget kalau kamu ubah-ubah ini, terus ini di refresh aja, pasti berubah juga ikut. Mau nanya, Boleh, silakan. itu yang kota terus sampingnya ada all itu gimana caranya? Tadi nggak begitu lihat. Sampingnya ada, oh ini ya. Ini karena aku taruh kotanya di filter. Nih kalau misalnya hilang pivot fields-nya, nih tadi pivot fields-nya hilang ya. Bisa diklik kanan aja, terus show field list. Nih, langsung muncul lagi. Tadi hilang. Jadi kalau kota di field ini ada all, itu maksudnya dia ada filternya. Jadi aku lagi ngefilter semua kota nih. Jadi karena kotanya aku taruh di sini. Kalau aku filter Jakarta, ini jadi Jakarta aja, nggak jadi all. Gitu, ngefilter gitu, Kak. Oh, oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Mau nanya. Boleh, siapa yang mau duluan? Ayo. Iya, Kak. Apa namanya kalau di spreadsheet itu nanti sama nggak ya, Kak, rumusnya kayak di Excel? Maaf, Kak. Suaranya kecil. Aku nggak dengar. Agak budek. Gimana, Kak? Untuk
di spreadsheet apakah nanti sama ya rumusnya kayak di Excel? Spreadsheet sama, cuma paling beda tempat. Nanti dilihat aja ya. Kalau ini kan di insert. Nanti coba kalau spreadsheet dia di mana ya tempatnya. Sebenarnya caranya sama sih. Cuma paling spreadsheet tuh beda-beda di sini loh, Kak. Di menu-menu atas ini. Beda lokasi. Tapi biasanya tetap sama di insert. Cuma mungkin dia pindah ke kanan sini. Pindah di tengah. Kayak gitu. Nanti Oke, dihafalin terima aja kasih, Kak. namanya pivot table gitu ya. Oke, ada lagi tadi. Siapa tadi? Kakak yang mau nanya. Kak, aku mau nanya, itu kan kakak tuh ada pivotnya tuh ada dua ya, produk sama pendapatan sama satu lagi yang kota itu. Nah itu tuh kita buat lagi pivotnya atau kayak gimana Kak, tabelnya? Yang itu sama yang bawahnya ini. Yang ya kayak gitu, gimana Kak settingnya? Iya, di copy aja tadi. Aku ngopi aja ini. Aku copy yang ini, terus di paste ke sini aja. Tapi yang di bawah ini jadi nggak pivot, karena aku nggak ngopi dari atas. Harus di copy dari atas, biar dia jadi pivot juga. Kayak gitu. Kalau buat yang satu lagi gimana Kak kalau misalkan beda itunya? Buat yang satu lagi, jadi kamu copy aja dulu pivotnya. Aku bikin lagi di sini. Ini ungu ya soalnya. Nah, kamu copy dulu nih semua pivotnya. Sampingnya kayak gini misal. Nah, tapi mau diganti kan tadi produknya ini jadi kota misalnya. Berarti ya udah ini produk ini aku drag ke samping sini sampai dia X kayak gini dia hilang. Terus aku ganti jadi kotak ke bawah kayak gitu. Tapi di sini tetap pendapatan bersih karena aku nggak ganti. Kecuali aku mau ganti lagi jadi sales, bisa tinggal ditarik lagi kayak gitu. Jadi isinya terserah kita. Tapi kita maksudnya cara cepatnya aja tadi aku makanya ngopi-ngopi aja. Itu ya, berhubung aku pinginnya cepet-cepet orangnya. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Yang lagi, ada lagi. Aku baca chat ya. Kalau izin tanya lagi kalau yang kayak di kasir, makanya ada tapi kasir, Aku mau tanya. kalau kasir aku nggak pernah jadi kasir. Kayaknya kalau kasir, dia ada sistemnya sendiri deh, Kak. Bakalan langsung ada rekapnya gitu deh dari sistem. Cuma kalau misalnya mau ngerekap ya pakai pivot juga boleh. Silakan tadi ada yang mau nanya, sorry. Ini Siapa tadi yang aku masukin misalkan mau data itu kota, produk, pendapatan bersih sama sales ke bagian rows itu kok judulnya tetap rows label ya, nggak kayak kakak. Kalau kakak kan itu ada produk gitu, kota gitu. Itu gimana? bisa kamu ketik aja sih, Kak, di sini. Oh, Yang diketik kayak aja. iya, kotak Oh. gitu. Makasih ya kak. Oke. Yang lain, ada lagi yang mau nanya? Cuma kadang pivot tuh ada yang nggak bisa diedit loh judulnya. Misal kayak gini ya. Bisa nggak ini kalau aku dua-duanya edit? Oh, ini bisa berarti. Oke, ini bisa nih dua-duanya. Karena aku biasanya nemu pivot ada yang nggak bisa diedit atasnya. Kalau nggak bisa diedit atasnya, akalinnya ya kayak tadi aja, copy lagi ke bawah, tapi pivotnya hilangin. Maksudnya di copy kayak gini. Kalau misalnya nggak bisa diganti ya judulnya, kamu copy dulu, terus ke sini, di paste-nya jangan langsung Ctrl V. Kita ambil yang kayak kemarin, pakai ini, values. Habis values, klik kanan lagi, kita ambil formatnya. Nah, nih ada nggak formatnya? Nah, ini format. Formatting ini nanti dia ngikutin format di atasnya. Kan ini kan belum ada warna dan belum ada titik-titiknya nih. Nah, bisa nih kamu copy format yang ini, formatting. Nah, kalau kayak gini, tabel yang bawah ini itu bukan tabel pivot. Jadi bisa kamu edit-edit. Total, total, kayak gitu. Karena ada beberapa pivot biasanya yang nggak mau diedit nih di atasnya. Tapi kalau udah di copy kayak gini, jadinya nggak bisa di refresh ya, karena udah bukan pivot. Jadi kalau datanya kamu ganti, nanti yang di bawah ini nggak keganti. Gitu. Yuk, ayo, ada lagi yang mau nanya? Kak, aku mau nanya. Boleh, silakan Kak. eh
di pivot ini kita bisa kayak nambahin rumus, custom rumus gitu sendiri nggak sih Kak? Kayak kan tadi ada tabel, terus kita mau nambahin data yang nggak ada di tabel itu. Itu bisa nggak Kak? Kayak tambahin rumus di pivot ya? Tambahin data yang nggak di Kayak, tabel ini ya. iya kayak misal total penjualan, tapi termasuk pajak kayak misal 5% terus nanti dari total penjualan dikali 5% ya itu hasil kok dihitung otomatis sama pivotnya bisa atau enggak Kak? Gini, berarti kita lihat di bagian sini, show value as. Ternyata kalau misal kamu pakai ada ketentuan pajak berapa persennya, kita ambil di sini. Oh, ternyata nggak bisa nih kalau yang pivot. Oke, jadi pivot itu dia cuma nampilin data yang ada di dalam sini aja. Tapi kalau kamu mau nambahin pajaknya 5%, kayak gitu-gitu, boleh ditambah di sampingnya. Pajak misal. Kayak gini. Jadi dia nggak masuk dalam pivot ya, Kak. Kalau kamu punya ketentuan yang kayak gini. 5% kali ini. Nah, ini kadang bisa ditarik ke bawah, ada yang nggak bisa ditarik ke bawah. Kalau ini berarti nggak bisa ditarik ke bawah nih. Kenapa? Karena angkanya sama kan? Harusnya angkanya beda-beda dong. Nah, itu karena kamu pakai rumus ke pivot. Rumus ke pivot itu pasti dia nggak bakal ngikut ke bawah. Makanya mending kalau emang mau ditambahin, setelah dibikinin pivot kayak gini, kamu copy lagi ke bawah kayak gini. Jadi nanti tinggal ditambah dia di sini. Pajak 5%. Nanti ditambahin sama dengan 5% dikali dari misalnya pendapatan bersih. Nah, kayak gitu, ini baru bisa nih kamu copy ke bawah kayak gini. Nah, auto kan dia ikut semua rumusnya, ikut ke bawah. Nggak kayak ini hasilnya jadi sama semua, ini hasilnya beda-beda, karena emang angkanya beda. Kayak gitu. Paling kalau mau kayak gitu, kalau ada ketentuan 5%-nya. Cuma, kalau kamu misalnya pingin lihat pendapatan bersih ini nih, di Bandung, pendapatan bersih ini berapa persen sih dari total keseluruhan. Jadi kita mau tahu nih, Bandung nih menyumbang berapa persen gitu ya. Itu bisa diklik kanan, terus di show value as. Nah, ini ada persentasinya. Jadi nanti dia akan nampilin berapa persen dari apa. Kamu maunya dari grand total misal. Kayak gini, berarti, ini aku hapus dulu ya, biar nggak bingung. Berarti si Bandung ini, pendapatan bersihnya adalah 30% dari keseluruhan pendapatannya dari 3 kota. Gitu. Kalau mau lihat berapa persen gitu misalnya. Gitu ya. Berarti nggak bisa custom rumus gitu di pivot ya Kak? Cuman tersedia yang ada aja. Iya, benar. Karena pivot itu kayak tadi yang aku bilang, dia nggak bisa diubah, nggak bisa diacak-acak datanya. Kalau penampilan datanya kita bisa atur, tapi isi datanya kita nggak bisa acak-acak, kecuali kamu tambahin di sini. Tambahin langsung di sini pajaknya berapa. Nah, nanti kita tampilin lagi di sini ada pajak berapa. Gitu. Oke, makasih banyak Kak. Kasih, kamu imut banget sih. Umur berapa? Udah besar Kak, udah nggak anak kecil. Imut banget. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Kak, itu gimana ya, Kak? Beberapa di antara kami nggak ada tugas Excel di classroomnya. Nggak ada tugas Excel di classroomnya. Iya. Oke, kalau yang itu aku boleh minta bantuan ke Kak Shevi, minta tolong dijawab Kak, gimana itu? Boleh, Kak. Untuk yang akunting ya, Kak? Bener nggak? Yang Excel, Kak. Beberapa teman-teman yang lain tuh nggak ada. Oh, untuk yang Excel, semua tugasnya udah ada kok, Kak. Maksudnya anak kelas yang Excel akunting, tapi bagian yang Excel yang nggak ada tugas. Oh, iya, Kak. Kalau untuk yang akunting, isinya yang akunting saja. Oh gitu. Oh, oke, oke. Makasih, Kak. Jadi kalau untuk Excel ini nanti buat tambahan latihan kakak-kakaknya semuanya.
Campus. Yang untuk dikumpulkan ke Google Classroom itu tugas yang akunting ya, Kak. Sesuai yang di Google Classroom-nya saja. Oke, makasih Kak. Sama. Boleh dilanjut, Kak Mada? Oke, thank you Kak Shefi. Udah dijawab. Oke, teman-teman. Sampai di pivot ini, udah tidak ada lagi yang mau nanya? Aman ya, berarti? Aman kan? Oke, udah pada aman semua. Kita cek lagi di soalnya. Tadi soalnya udah sesuai ya. Ini cuma diurut-urutin aja. Tadi udah ada. Kita udah ngurutin datanya. Oke, kalau kayak gitu, karena waktunya juga sudah mencukupi, kayaknya kelas hari ini aku tutup dengan pembahasan pivot kita hari ini. Thank you banget teman-teman semuanya yang udah excited. Aku seneng banget sharing di kelas ini karena pada excited semua. Pada banyak pertanyaan-pertanyaannya. Thank you banget. Semoga ilmu-ilmu hari ini bisa berguna, bisa bermanfaat buat teman-teman. Semangat semuanya belajarnya. Kalian keren banget hari ini. Thank you ya. Aku pamit. Makasih Thank Kak. you. Makasih Kak. Terima Kasih kasih. Kak. Makasih. Makasih Kak. Amanda. Thank you, thank you. Aku balikin ke Kak Shefi ya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Mada atas materi yang telah dipaparkan untuk pada malam hari ini. Nah, mungkin buat teman-teman semua udah paham ya tentang pivot, lookup, VLOOKUP, begitu. Dan untuk sesi malam hari ini mungkin akan kita cukupkan. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah hadir pada sesi malam hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat ya teman-teman. Ya. Kak, itu nggak wajib apa Kak absen ya? Iya, untuk absensi tidak wajib, tapi untuk keaktifan teman-teman semuanya ya. Baik, Oke. mungkin kita cukupkan kelas pada malam hari ini.